Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita responi dengan tepat, dan kita taat melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk istirahat yang baik. Terima kasih untuk istirahat yang berkualitas. Dan pagi ini kami mau beraktivitas. Tetapi sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mau memiliki persekutuan yang manis dan indah dengan Engkau ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, karena kami mau mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau meresponi dengan tepat, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami dengan taat. Urapi kami semua, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menanti Tuhan dan menerima kekuatan yang baru. Berbicara tentang kelemahan, berbicara tentang kondisi, apakah kondisi fisik, apakah kondisi emosional, atau kondisi spiritual, atau psikologis sekalipun, pasti orang-orang pernah mengalami kelemahan. Dan itu merupakan sebuah permasalahan universal yang semua orang alami. Mau siapapun itu, pasti akan ada situasi yang membuat kita kelelahan. Semua orang mengalami pengalaman itu, gitu. Bukan hanya seorang orang muda saja, bukan saja orang tua yang mengalami, bahkan orang muda pun yang energik, yang memiliki kekuatan, yang memiliki semangat, yang memiliki gairah, yang menyala-nyala, bisa letih, lesu, bisa jatuh. Itu realita di dalam kehidupan kita, yang kita hidup di dalam daging, di dalam posisi kita sebagai daging ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab tidak menutup itu. Alkitab tidak menutup mata terhadap kenyataan, terhadap realita itu. Mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan untuk kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saat kita membaca ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lelah, tiada berdaya, itu adalah sebuah kenyataan. Yesaya menuliskan firman Tuhan kepada umatnya yang secara fisik mereka mengalami keletihan, secara mental juga mereka mengalami keletihan, bahkan secara rohani mereka mengalami keletihan juga. Mereka merasa bahwa mereka terbuang, mereka merasa mereka lemah, mereka merasa diri mereka tidak berdaya. Mungkin ini juga situasi yang sedang kita alami, kondisi yang sedang kita hadapi. Kita merasa terbuang, kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak memiliki kemampuan. Tapi kabar sukacita yang kita dengar berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, di tengah-tengah kondisi itu semua, Tuhan menyatakan kebenarannya. Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya untuk kita. Kelelahan kita, kelelahan manusia, itu bukan akhir dari kehidupan kita. Kelelahan manusia, kelelahan kita, itu bukan akhir dari cerita Tuhan untuk kita. Bukan akhir cerita kita, bukan akhir cerita hidup kita. Karena berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, Tuhan adalah sumber kekuatan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau kita perhatikan, Tuhan yang menguatkan yang lemah. Di ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Mari kita sama-sama cek apa yang menjadi sumber kekuatan kita, apa yang menjadi sumber daya kita, sumber kemampuan kita. Jangan-jangan kita hanya masih mengandalkan kekuatan kita. Jangan-jangan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan terbatas yang menurut kita, kekuatan itu adalah kekuatan yang
tak terbatas. Kalau kita perhatikan di ayat 29, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menunggu kita kuat dulu baru Dia bertindak. Tapi justru sebaliknya, di dalam kelemahan kita, di dalam kelelahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan bekerja di dalamnya. Ini realita pada saat kita menantikan Tuhan. Pada saat kita berharap kepadanya, kita menerima kekuatan yang baru. Setiap kita yang pagi hari ini bangun membuka mata, yang baru pada saat kita membuka mata, yang langsung kita ingat mungkin persoalan yang kemarin belum selesai, yang langsung terlintas dalam pikiran, menumpuknya pekerjaan, banyaknya tanggung jawab yang harus dijalani. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, yang kita nikmati hari ini, terimalah kekuatan yang baru itu. Terimalah kekuatan yang dari Tuhan, dan izinkan Tuhan bekerja di dalam setiap kelelahan kita, keletihan kita, ketidakberdayaan kita. Kita perhatikan di ayat 30, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Nah, ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita ketahui. Ukurannya saja orang-orang muda, taruna-taruna. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, taruna-taruna. Ini kan sebuah gambaran orang-orang kuat, orang-orang yang energik, orang-orang yang memiliki kemampuan, di mana di usia seperti itu masih semangat-semangatnya. Tetapi ternyata kenyataan ini membuktikan dan menunjukkan kekuatan manusia ada batasnya. Usia, semangat, dan kemampuan itu tidak menjamin seseorang memiliki ketahanan. Mungkin masih muda, mungkin masih memiliki semangat, mungkin masih ini dan itu, tetapi kenyataannya, realitanya, lesu, lelah, jatuh, tidak bisa menjamin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap memiliki divine connection dengan Tuhan. Mau sehebat apapun kita, mau sekuat apapun kita, akan ada waktunya untuk tumbang. Bukan berarti saya sedang mendoakan kita tumbang, enggak. Itu kenyataan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Karena ada yang namanya transfer kekuatan. Transfer kekuatan itu bukan dari yang lemah ke lemah, tetapi dari yang tidak terbatas kepada kita. Kita perhatikan di ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan Tuhan ini bukan sesuatu yang pasif, Bapak Ibu. Tetapi menantikan Tuhan itu adalah sikap yang tetap berharap kepada Dia, tetap percaya kepada Dia, tetap melekat kepada Dia. Disinilah letak perpindahan, letak transfer kekuatan itu dari Tuhan kepada manusia, yang digambarkan seperti Raja Wali, terbang tinggi, tidak cepat lelah, mampu melewati arus angin kehidupan yang kita hadapi mungkin. Jadi biarlah kita tetap terus menjaga divine connection kita dengan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak hidup dengan energi rohani yang kemarin, tetapi terus menerima kekuatan yang baru, menerima sesuatu yang baru. Jadi kalau hari ini kita bisa membuka mata kita bisa langsung terkonek dengan Tuhan, kekuatan kita bukan kekuatan yang udah lewat, tetapi kekuatan itu adalah kekuatan yang baru, karena selalu baru. Terus. Kita akan terus disertai Tuhan, kita akan terus diteguhkan Tuhan, dan kita tidak akan dibiarkan jatuh. Karena janji Tuhan dalam kehidupan kita, Dia memberikan kekuatan, Dia terus menyertai kita. Jadi jangan takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau. Jangan bimbang, karena Dia adalah Tuhan kita. Jadi marilah kita mulai hari ini, mulai pagi ini,
Kita pegang janji Tuhan ini, kita pegang firman Tuhan ini, bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan memegang kita. Tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan menopang kita, menopang setiap langkah kaki kita, dan mengangkat kita kembali kalaupun kita jatuh. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, kita tetap terus menantikan Dia untuk kita memperoleh kekuatan yang baru untuk menjalani hari demi hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tetap terus, Tuhan, menuntun kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu, dan kami tetap terus berpegang kepadamu, Tuhan. Kami tetap memiliki hubungan dengan-Mu, kami tetap terhubung dengan-Mu, Tuhan. Karena di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan yang baru, karena di dalam Engkau kami memperoleh pengharapan yang segar, ya Tuhan. Karena di dalam Engkau, Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa tidak pernah melepaskan kami. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap harapan yang Tuhan berikan. Biarlah di luar sana banyak orang-orang muda, taruna-taruna, orang-orang kuat. Kekuatan mereka terbatas, mereka menjadi lelah, letih, lesu, dan tidak berdaya. Tetapi kami adalah orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Kami akan terus memperoleh kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Dan hidup yang sudah Engkau berikan kekuatan yang baru itu, mau kami gunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Mau kami gunakan untuk menjadi saksi-Mu. Mau kami gunakan untuk, Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan terus dimuliakan bagi kami. Sehingga nama Tuhan diperkenalkan oleh banyak orang dan dikenal, diimani, dipercaya oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat menantikan Tuhan dan menerima kekuatan yang baru. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.